Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita satukan hati kita di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami datang saat ini dengan hati yang rindu untuk dikuatkan oleh firman-Mu. Bukalah hati kami supaya kami boleh belajar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah ya Tuhan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada saat ini yaitu dari Amsal pasal 15 ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Demikianlah firman Tuhan. Judul perenungan kita pada saat ini adalah sabar itu damai. Bapak Ibu Saudara, apakah panjenengan pernah melihat bagaimana suasana panasnya hati seseorang yang sedang marah? Misalkan ada orang yang ngantri kemudian menyerobot, atau kemudian di tengah jalan ada orang yang sedang berkendara, kemudian ada orang yang nyelonong begitu saja. Tentu akan muncul emosi, bisa berakhir cekcok, bisa berakhir pertengkaran begitu ya. Tapi kalau ada orang yang memilih untuk mengalah, maka kemudian suasana bisa menjadi reda. Nah, Amsal ini mengingatkan orang yang pemarah membuat api semakin besar, tetapi orang yang sabar itu seperti air yang memadamkan api. Jadi amarah yang dibiarkan bisa menguasai diri, bisa merusak hati, bahkan juga merusak relasi dengan orang-orang di sekitar. Bahkan amarah bisa kemudian menolak hikmat Allah, menolak kebijaksanaan. Di sisi lain, kesabaran adalah wujud penguasaan diri. Nah, ini salah satu buah roh ya, penguasaan diri. Tuhan mengajak kita untuk sabar terhadap kondisi-kondisi yang kita jalani, yang kita alami. Karena Tuhan sendiri juga panjang sabar terhadap kita. Maka kita diharapkan bisa memantulkan kesabaran itu, menampakkan kesabaran itu dalam relasi kita. Maka panggilan kita adalah ketika ada pertengkaran, kita diajak untuk bisa memadamkan pertengkaran itu, membangun pemahaman, saling mengerti, satu dengan yang lain saling menolong. Ketika ada konflik terjadi, maka kemudian kita perlu bisa sabar ya menghadapi masalah-masalah yang besar. Perbedaan pendapat, kita perlu sabar untuk bisa mengerti, memahami posisi masing-masing supaya tidak berubah menjadi perpecahan. Tuhan tahu bahwa ada orang-orang yang gampang sekali terpancing oleh amarah. Tapi kabar baiknya, Roh Kudus bisa menolong kita untuk bisa sabar. Kesabaran itu bukan hasil usaha kita sendiri, tetapi anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Maka mari kita bersama-sama tarik nafas panjang, berdoa di dalam hati, memohon hati kita diperbarui, hati kita diberikan kesabaran, hati kita diberikan perdamaian, sehingga kita menjadi orang-orang yang membawa damai. Sabar bukan berarti lemah, justru sabar membuat kita menunjukkan kekuatan kita memilih jalan damai daripada jalan yang penuh dengan amarah, meneladan Tuhan daripada mengikuti dunia. Tuhan memampukan kita. Amin. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu. Firman-Mu menolong kami supaya kami tidak terpancing, tidak mudah terpancing oleh amarah, dan kami belajar untuk sabar, menguasai diri kami, menguasai hati kami. Maka pakailah kami Tuhan untuk menjadi pembawa damai. Inilah ya Tuhan doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.